Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih, saya berasal dari kelas 10 MIA 2. Di video ini, saya akan mengerjakan tugas agama Islam, yaitu menceritakan sejarah perjuangan perjuangan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, pertama-tama kita akan melihat sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah, objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang dari ajaran agama Tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Mereka umumnya beragama Qatsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah atau mereka puja itu mereka letakkan di Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Manhar, Kubai, Kuza'ah, Lata, Uzza, dan Bahar. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan oleh kaum Sabi'in. Yang kedua adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah 610 Masehi. Tak kala beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran. Surah Al-Alaq ayat 96 surah 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut adalah sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq surah 1-5, turun pula surah Al-Muddatsir surah 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Setelah itu, tak kala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, periode Mekah, selama 13 tahun 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Makkah dinamakan surah Makkiyah. Baik, yang ketiga adalah ajaran Islam periode Makkah. Ajaran Islam
periode Mekah yang harus didakwahkan Rasulullah di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. A. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. C. Kesucian jiwa. D. Persaudaraan dan persatuan. Selanjutnya kita lihat ada strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahilannya di bidang agama, moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disampaikannya. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3-4 tahun pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang yang berbeda di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW. Dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam, sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Umar dari Bani Zuhrah, Abu Ubaidah bin Zarah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Za'ad bin Abu Waqqas, Tahlah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebut di atas, disebut As-Sabiqunal Awalun, pemeluk Islam generasi awal. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah tersebut dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran, surah 26 ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama
yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Sedangkan Umar bin Khattab 581 sampai 644 Masehi, Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam, antara lain sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Ghifar. Yang kedua, Tufail bin Amr Abdu Asi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Yang ketiga, dakwah Rasulullah SAW terdapat penduduk Yastrib, Madinah. Gelombang pertama tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang, dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya telah banyak lagi, di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yastrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ketiga dari kenabian dan menghasilkan Baitul Aqabah. Isi Baitul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yastrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yastrib. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Profesor Dr. As-Sahlabi dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam telah menjelaskan sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, yakni yang pertama, kaum kafir Quraisy pertama para bangsawannya sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka juga ingin mempertahankan perbudakan. Sedangkan ajaran Rasulullah SAW Islam melarangnya. 2. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran agama Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat. Karena mereka merasa negeri ini dengan siksa kubur dan azab mereka. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menilak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka. Yang keempat, dan kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Usaha-usaha kaum Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam. Antara lain, para budak yang telah masuk Islam seperti
Bilal, Amr bin Fuhairah, Nabi Ummu Ubaidah an-Nadiyah, dan anaknya Al-Mu'amil dan Az-Zazirah disiksa oleh para pemiliknya, kaum kafir Quraisy di luar batas peri kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain, umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat kembali ke Habasyah, yang kedua kalinya saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada tahun ke-10 dari kenabian 619 Masehi, Abu Thalib paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat. 4 dari setelah itu, istri Nabi Muhammad SAW juga telah wafat. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Zuhni, tahun duka cita. Sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Arti hijrah dan tujuan Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah. Setidaknya ada 2 macam arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimungkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridainya. Arti kedua ialah perpindahan dari suatu negeri kafir non-muslim karena dinnya ada dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Di sini terjadinya perang Mu'tah, perang Tabuk, dan perang Badar, perang Uhud, perang Kahya, dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Mereka membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Yang ketiga, perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan umat non-muslim. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami dengan terwujudnya masyarakat madani. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah Madinah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.